Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Kolistiawan dengan NPM 21140710045 dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang injeksi pada mesin diesel. Injeksi pada mesin diesel adalah proses penyuntikan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin menggunakan tekanan tinggi yang menghasilkan pembakaran internal. Ini meningkatkan efisiensi dan performa mesin. Sistem injeksi pada mesin diesel merupakan salah satu sistem paling penting dibandingkan sistem lainnya, karena mesin diesel yang sistem injeksinya baik, maka tenaga yang dihasilkan akan optimal. Sistem injeksi pada mesin diesel mencakup komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan bahan bakar mesin. Tugasnya adalah mengambil bahan bakar dari tangki dan memompa serta menyalurkan ke ruang bakar silinder mesin untuk memperoleh tenaga. Bisa kita ketahui bahwa sistem injeksi pada mesin diesel berfungsi sebagai penyimpan bahan bakar, penyari dan penyalur bahan bakar ke ruang bakar silinder mesin. Selain itu, sistem injeksi pada mesin diesel juga dapat mengatur kecepatan mesin sesuai beban yang diatur dalam penyaluran bahan bakar. Dan jika bahan bakar yang digunakan ternyata berlebihan, maka sistem ini dapat mengembalikan sisa bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar. Selanjutnya, ada komponen-komponen injeksi pada mesin diesel. Yang pertama, pompa injeksi memompa bahan bakar dengan tenaga tekanan tinggi ke dalam ruang bakar. Terdapat dua jenis pompa injeksi yang dapat kita gunakan, yaitu pompa injeksi tipe inline dan tipe distributor. Kedua jenis pompa ini sama-sama dapat digunakan untuk menaikkan tekanan bahkan bahan bakar sesuai waktu pengapian. Yang membedakan hanyalah mekanisme prosesnya. Pompa tipe inline mempunyai elemen pompa sama banyaknya dengan jumlah injektor, sedangkan tipe distributor hanya dapat satu elemen yang dapat melayani semua injektor. Yang kedua ada regulator tekanan, yaitu mengendalikan tekanan sistem injeksi untuk memastikan aliran bahan bakar yang stabil. Yang ketiga ada nozzle injeksi, mengatur pola semprotan bahan bakar dan memungkinkan penyemprotan yang optimal. Selanjutnya ada sensor, mengukur suhu, tekanan, dan posisi untuk mengontrol injeksi yang lebih akurat. Selanjutnya ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar adalah tempat untuk menampung bahan bakar sementara pada mesin diesel. Tangki bahan bakar berfungsi untuk menyimpan bahan bakar yang akan diubah menjadi sumber panas sebagai sumber tenaga diesel. Selanjutnya ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar adalah komponen yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar menuju pompa injeksi. Lokasi komponen ini berada di area pompa injeksi,
Pompa bahan bakar ini berjalan dengan sistem membran yang menggunakan tenaga nok untuk membuat gerakan maju dan mundur pada membran. Selanjutnya ada pompa priming. Pompa priming atau penjemput berfungsi untuk menjemput bahan bakar dari tangki bahan bakar secara manual. Jadi, pompa ini dapat mengalirkan bahan bakar dari tangki dengan input manual operator atau mekanik ketika mesin diesel dalam keadaan mati. Pompa priming ini digunakan untuk mengatasi masalah masuk angin dalam diesel. Masuk angin itu apa? Masuk angin dalam masuk angin dalam adalah istilah ketika ada udara yang masuk ke dalam sistem injeksi yang kemudian dapat menimbulkan masalah dalam pengapian diesel. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan proses bleeding atau pompa priming ini. Selanjutnya ada penyaring bahan bakar atau filter. Sesuai namanya, komponen ini berfungsi untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran. Pada mesin diesel, terdapat dua penyaring bahan bakar, yaitu saringan kasar yang berfungsi untuk mencegah kotoran dengan diameter yang besar masuk ke dalam lain injeksi. Yang kedua adalah saringan halus yang mencegah kotoran dengan diameter kecil dan air dari bahan bakar. Saringan kasar terletak di saluran input pompa, sedangkan saluran kecil terletak di area sebelum pompa injeksi. Selanjutnya ada injektor, berfungsi untuk mengeluarkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi ke dalam bentuk kabutan. Cara kerja injektor adalah dengan meletakkan nipple jet atau jarum ke dalam nozzle. Nipple jet ini akan menutup lubang nozzle saat pompa injeksi mengantarkan bahan bakar makan. Secara otomatis nipple jet akan membuka lubang nozzle untuk mengeluarkan bahan bakar. Selanjutnya ada selang bahan bakar. Terdapat dua jenis selang dalam mesin diesel, yaitu selang karet yang elastis dan selang besi yang bersifat permanen. Selang elastis berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi, sedangkan selang besi bekerja untuk menyalurkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi dari pompa injeksi ke injektor. Selanjutnya ada return feed. Komponen ini berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar yang tersisa. Bahan bakar dapat tersisa ketika bahan bakar tidak seluruhnya keluar dari injektor. Jadi sisa-sisa bahan bakar tersebut akan dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. Selanjutnya ada prinsip kerja injeksi pada mesin diesel. Yang pertama ada fase base tekan, yaitu bahan bakar disuntikkan ke dalam ruang bakar saat piston mendekati TMA atau top mati atas. Yang kedua ada fase pembakaran, yang terjadi ketika bahan bakar terbakar dengan cepat dan menghasilkan dorongan piston yang mendorong crankshaft. Yang ketiga ada fase degas, yang terjadi ketika pembakaran dikeluarkan dan piston mulai mendekati TMB atau top mati bawah. Keuntungan mesin injeksi pada mesin diesel.
Yang pertama, efisiensi yang tinggi. Injeksi mengoptimalkan pembakaran bahan bakar, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi mesin. Yang kedua, daya lebih tinggi. Penyemprotan bahan bakar yang presisi menghasilkan dorongan yang lebih kuat dan meningkatkan performa mesin. Yang ketiga, emisi rendah. Pembakaran yang sempurna mengurangi emisi berbahaya seperti nitrogen, oksida atau NOx, dan partikulat. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem injeksi pada mesin diesel. Yang pertama, inline injector. Sistem injeksi dengan beberapa injektor sejajar pada saluran bahan bakar. Selanjutnya ada common rail injector, yaitu sistem injeksi yang tekanan tinggi dalam pipa atau common rail untuk setiap silinder. Selanjutnya ada unit pump injector, yaitu sistem injeksi dengan pompa dan injektor terpisah untuk setiap silinder. Kemudian ada perawatan dan pemeliharaan sistem injeksi pada mesin diesel. Yang pertama, pembersihan rutin. Membersihkan saringan bahan bakar dan injektor secara berkala untuk menjaga kinerja optimal. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga kebaikan mesin tersebut. Yang kedua, penggantian komponen. Mengganti bagian yang aus seperti seal dan seal o-ring untuk mencegah kebocoran-kebocoran dan kerusakan. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar yang berkualitas. Penggunaan bahan bakar yang bersih dan berkualitas untuk menghindari kontaminasi dan gangguan injeksi. Yang keempat, ada servis berkala. Mengikuti jadwal servis yang ditentukan untuk memeriksa dan melaksanakan perawatan yang diperlukan. Yang terakhir ada masalah dan solusi pada sistem injeksi mesin diesel. Yang pertama yaitu injektor tersumbat, yakni solusinya dengan membersihkan atau pergantian injektor. Yang kedua ada regulator tekanan rusak. Solusinya mengganti regulator tekanan yang rusak. Yang ketiga, perpindahan timing injeksi. Ya, ini solusinya kita bisa kembali mengatur timing injeksi. Yang terakhir ada kontrol elektronik error. Solusinya kalibrasi atau pergantian sirkuit kontrol elektronik yang error. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.